Selamat datang di Komputerpedia, tempat kita belajar ilmu komputer. Oke, sekarang kita sudah ada di video yang ketujuh yang akan membahas tentang graf dari rangkaian praktikum pemrograman 2 di ilmu komputer UGM bersama saya Zikri. Oke, sekarang kita akan bahas apa sih itu graf dan gimana sih implementasinya di pemrograman Java. Oke. Nah, graf itu adalah sebuah abstract data type. Jadi sama seperti yang sebelumnya ya, ada tree juga. Abstract data type yang terdiri dari dua set utama, yaitu ada vertex dan ada edge. Jadi yang sebelah sini, angka-angka ini yang bulat-bulat itu adalah vertexnya, kemudian garis-garisnya itu adalah edge-nya. Ini digunakan untuk menyimpan dan menganalisa metadata serta koneksi di dalam data. Jadi yang kalau tree gitu kan koneksinya terkadang diperhitungkan, terkadang tidak. Nah, kalau di graf ini benar-benar diperhitungkan. Contohnya misalnya kita menggambarkan data kota. Jadi ada kota A dan kota B, kemudian ada jaraknya, ada jalannya kan. Nah, itu jadi ada kotanya sebagai vertexnya dan ada jalannya sebagai edge-nya. Dan ini ada dua macam graf. Yang pertama adalah undirected, jadi tidak ada arahnya. Jadi bisa dibilang jalan dua arah gitu ya. Nah, tapi kalau ada juga yang directed, jadi misalkan antara kota 1 dengan kota 2, ya jalannya hanya satu arah dari 1 ke 2. Ya, kira-kira seperti itu. Di implementasinya ketika kita menggunakan bahasa Java, kita perlu menyusun beberapa ini nih. Di sini kita susun itu vertexnya dulu. Jadi jelas ada vertex, kemudian ada edge. Ini ada metode compare to dan equals. Nah, ini adalah nanti kita lihat kenapa harus ada mereka. Kemudian adalah implementasi grafnya sendiri. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita mungkin akan menggunakan data type yang agak berbeda juga. Let's see. Yang pertama adalah vertex class. Nah, di sini kita menggunakan array list. Jadi array list itu adalah, di video sebelumnya belum pernah saya sebutkan ya. Di Java itu ada yang namanya array list, di mana array list itu seperti array dan list. Ada dua nama yang gabung ya, array dan list. Jadi seperti array, namun tidak perlu mengeset size di awal. Jadi dinamis, nah bahasanya itu. Jadi dinamis, nggak yang statis ukurannya tapi dinamis, ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di graf kita menggunakan konsep yang seperti itu karena kita belum tentu tahu nantinya size-nya itu akan ada berapa. Kemudian di vertex sendiri itu akan menyimpan value kotanya. Jadi ini angkanya ya. Kalau tadi di contohnya ini kan ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang akan kita simpan itu adalah kotanya. Jadi ini kita buat dalam bentuk string. Seperti itu. Kemudian yang ini adalah constructor ya. Biasalah ya, ada constructornya untuk ngisi. Oke, kita isi kota dengan label. Nah, kita isi labelnya mau 1 atau 2 atau A, B atau kota Jogja, Solo, Semarang. Nah, itu juga bisa jadi. Jadi untuk contoh kali ini kita akan gunakan kota dan koneksinya. Kemudian neighborhood. Nah, array list yang tadi ya, ini belum saya jelaskan. Variable neighborhood itu isinya edge. Jadi nanti di dalamnya itu adalah edge-nya. Jadi bukan vertex. Jalannya, jalan. Jadi yang disimpan satu di variabel ini, di kelas ini itu menyimpan jalannya. Oke, ini jalan Solo, ini jalan Magelang, ini jalan Monjali. Nah, kira-kira seperti itu. Yang disimpan adalah jalannya. Kenapa seperti ini? Karena ya ini salah satu cara implementasi grafnya. Kita lebih milih untuk menyimpan edge-nya saja daripada langsung ke kotanya. Karena ya ini nanti ada perhitungan di edge-nya sendiri nanti. Jadi ketika di construct, kembali lagi ke konstruktor,
di line 11 ini kita hanya ngeset aja, kita buat objeknya. Jadi yang ini kan masih deklarasi ya, deklarasi objeknya. Nah, yang di sini kita buat ketika kita construct kelasnya. Kemudian yang kedua itu adalah edge class, jadi kelas edge-nya. Nah, ini kita implement dengan comparable. Nah, comparable ini yang menyebabkan adanya kebutuhan compare to dan equals. Nah, ada alasan tersendiri untuk kita mengapa edge itu menggunakan comparable, karena nantinya ketika kita gunakan untuk searching atau ada algoritma yang digunakan lainnya, nah itu ya kita harus bisa mengcompare satu edge ke edge yang lain, kira-kira seperti itu. Isinya dari edge itu adalah vertex 1 dan 2, jadi ada dua vertex, dua objek vertex, dan setiap edge hanya memiliki dua vertex ya, jadi hanya bisa menyambungkan dua kota, asalnya gitu, jalan hanya menyambungkan dua kota, dan di dua kota itu hanya ada satu jalan antara dua vertex yang sama, jadi misalkan A dan B, jalannya ya cuma satu, nggak bisa lebih. Kemudian ada bobotnya juga. Nah, baik yang directed maupun yang undirected atau yang weighted juga nantinya akan kita bahas di kemudian besar di video selanjutnya. Kita bahas tentang weighted graph. Nah, ini kita gunakan weight-nya. Walaupun kita di sini sekarang membangun yang graph yang unweighted atau nggak ada bobotnya, tapi ketika kita buat bobotnya semua sama, misalkan isinya satu semua itu bobotnya, ya udah itulah yang dianggap sebagai tidak berbobot. Jadi kalau kita bandingkan satu dengan yang lain tentang bobotnya ya akan sama, jadi itu nggak ngaruh gitu loh bobotnya. Tapi sementara karena biasanya itu bobot itu pasti ada, maka kita adakan di sini. Kemudian ini konstruktornya ada dua jenis. Jadi nah ini yang benar-benar yang saya bilang tadi ya, kalau bobotnya itu maaf. Kalau bobotnya itu kosong, unweighted atau tidak berbobot, maka kita anggap bobotnya itu satu. Ini satu bobot. Nah, this ini dia memanggil konstruktornya dia sendiri dengan parameter yang ditambahkan. Jadi kalau kita manggil yang ini, kita tidak memasukkan bobot, ya secara default oleh program itu akan dimasukkan bobotnya satu di sini ya, satu di sini. Jadi ini vertex 1, vertex 2, kemudian kita bobotnya satu. Ini memanggil konstruktor yang di kelas ini juga. Karena ini 3, maka dia memanggil yang di sini nih. Nah, ini ada konstruktor kedua, yaitu inputnya adalah 1, 2, dan weight-nya. Nah, ini agak cukup sedikit membingungkan ya dari segi sintaksnya. Jadi ini adalah salah satu sintaks if then else yang mungkin dipersingkat oleh codernya. Jadi if ini yang ada di dalam kurung ini, jika ini true maka tertanyakan, maka then 1, maka si 1 ini diisi dengan 1. Kalau ini return false, maka si 1 ini diisi dengan 2. Nah, sekarang kita lihat dia dicek apa sih. Get label. Di sebelumnya kan get label itu untuk ngecek label vertex di vertex. Nah, ini untuk dapat kotanya ini ya, dapat kotanya di get label. Itu kita membandingkan. Nah, ini mungkin nanti agak masih belum jelas ya, karena di contohnya nanti belum terlalu terlihat. Jadi ketika labelnya di vertex 1 dikomparekan dengan labelnya di vertex 2, dia kurang dari 0, maka 1-nya di edge ini itu adalah 1. Kalau lebih dari 0, maka dia 2. Nah, hasilnya compare to itu apa? Nanti kita coba lihat di slide berikutnya. Nanti di contohnya akan lebih jelas lagi. Untuk di line 14 ini, jadi kalau misalnya ini
sebenarnya sama ya dari segi if then else-nya. Intinya adalah kalau one isinya one, ya ini yang two diisi two. Kalau one-nya diisi vertex two, maka two-nya diisi vertex one. Ya, kira-kira kayak gitu. Terus kita assign sendiri bobotnya. Nah, ini yang konstruktor kedua di kelas edge. Di kelas edge sendiri ini ada compare to ya. Jadi compare to untuk edge-nya, karena ini sebenarnya tadi vertex ya. Belum ya, ini kita lihat nanti. Dia compare to-nya vertex. Get label. Let's see nanti. Jadi kalau misalkan kita mengcompare dari sini, compare to antar edge gitu ya. Sebenarnya juga mirip-mirip seperti ini. Itu dihitung bobotnya. Nah, dihitung bobotnya, selisihnya bobotnya dari yang ini kemudian dikurangi bobotnya yang kita pengen cek. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin sama ya kalau di sini di compare to di vertex, karena terkadang dari pengetahuan saya terkadang itu di vertexnya sendiri juga memiliki bobot. Jadi nanti ketika digunakan untuk kita searching atau mencari yang terdekat dan yang paling untung gitu ya. Nah itu juga kotanya itu memiliki bobot tersendiri. Nah, mending paling bagus itu kota di A misalkan. Nah opsi kedua kota B, ini bobotnya kan agak berbeda tuh. Bisa jadi yang compare to yang ini tadi itu membandingkan itu. Jadi yang edge-nya itu selalu yang di bawah itu yang lebih kecil daripada yang one itu yang lebih kecil daripada yang two. Kira-kira kayak gitu. Kemudian ini ada equals untuk edge ya, ini masih di edge. Equals untuk ngecek ya, ini masih untuk comparable tadi, untuk ngecek bahwa edge ini itu apakah sama dengan edge yang lain. E1 edge other. Jadi ini inputnya objek ya. Jadi objek ini masih sangat luas. Bisa edge, bisa vertex dan macam-macam. Kalau dia bukan edge, karena ini di dalam edge ya. Kalau dia bukan edge, maka dia di return false. Jelas bukan objek yang sama. Kalau dia edge, maka di ini kita cast atau kita ganti objeknya ini. Kan ini other ini kan dianggap objek ya di awal sini. Ini kita ganti, kita cast namanya cast. Itu menjadi sebuah edge. Jadi di edge ini terus kita bandingkan dengan apakah vertexnya one itu sama dengan vertexnya di edge ini, dan vertexnya itu juga sama di vertexnya ini. Jadi kalau misalkan sama, yang kita returnnya true, ada kemungkinan ketika digunakan nanti itu nggak jadi dibikin, karena tadi ya syaratnya adalah hanya ada satu edge di antara dua vertex yang sama ketika kita membangun graph. Nah, sekarang kita menggunakan graph. Kita membangun graph. Kita tulis ya. Yang pertama itu list vertex-nya, jadi vertices-nya. Kita menggunakan hashmap. Hashmap ini kalau di pemrograman lain gitu kita sering sebut sebagai dictionary. Jadi key-nya itu string, value-nya itu vertex. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi ini pakainya bahasanya hashmap ya. Kalau misalkan ada pengertian lain tentang hashmap, jadi pengertian saya salah, tolong di komen, nanti akan saya benarkan. Untuk edge juga sama, menggunakan hashmap juga dengan key-nya integer dan value-nya adalah edge-nya itu sendiri. Ini adalah objeknya, ini juga objek ya. Integer yang digunakan di sini ini adalah variabel bukan yang primitif, bukan int biasa, tapi ada kayak i-nya besar. Dia adalah sebuah objek. Dia bisa di compare, dia bisa di cast. Nah,
Silahkan cek sendiri apa bedanya variabel int yang i-nya kecil dengan integer yang i-nya besar. Itu berbeda. Kemudian ini ada dua konstruktor. Yang satu ngekonstruknya kosongan, dan yang kedua konstruknya sudah ada list vertexnya atau kota-kotanya udah ada, tapi edge-nya belum ya. Jadi ini masih dibuat kosong, kemudian ini diisikan vertexnya. Nah, itu gini caranya kita membuat kelas graph. Nah, example, oke. Pelan-pelan kita baca ya. Di sini di PSVM, di Public Static Void Main, kita buat graph baru, kemudian kita initialize beberapa vertex untuk kita tambahkan. Jadi nanti kita akan gunakan yang kedua ini ya. Yang terakhir ini, slide yang terakhir. Please bear with me. Kemudian di line 15 ini kita ada perulangan 1 sama dengan 0 selama vertexnya ini length ya. Jadi kita masukkan graph. Oh salah, kita pakainya tetap yang atas karena ini ya, kita new graph yang atas, kita bikin satu vertex baru, kemudian kita masukkan vertexnya satu demi satu, kemudian kita udah kan add vertexnya. Graph tadi nggak dibahas ya di sini ya, graphnya gimana. Nah, nanti kalau misalkan dari kalian peserta pemrograman praktikum pemrograman 2, nah itu ada kode lengkapnya. Kalau misalkan penonton di YouTube mau akses, silahkan komen, nanti saya akan kasihkan. Kemudian ini kita set vertexnya ya, vertexnya kita buat, kita add-kan, kemudian di sini kita illustrate the fact that duplicate edge aren't added. Jadi ini kita ngecek bahwa ketika kita nge-add edge itu tuh yang kalau kita ngecek itu yang kita cek dulu ini di add edge, di add edge kita akan cek bahwa kita akan menambahkan edge-nya. Itu kita cek dulu apakah si vertex ini tuh udah ada apa belum, atau edge yang ada di dua vertex yang sama itu ada nggak. Nah, ini kita lihat di line-nya sini ya. Maka graph contain 1,2 false. Di sini nggak bisa. Kemudian ini juga nggak bisa menggabungkan antara J dan I. Ini juga nggak bisa. Karena ini udah IJ ini ya, IJ. Nah, ini nggak bisa. Jadi caranya kayak gitu. Kemudian ini display the initial setup all vertex adjacent to each other. Nah, ini untuk ngeprint kira-kira gimana sih urutannya. Jadi setup awalnya dari vertex-vertexnya to each other. Jadi satu dengan yang lainnya. Ini kita lihat ini mana ya yang di vertex length, karena ini 5, vertex 3. Ini sepertinya programnya juga agak jauh ke bawah, nggak sampai sini ya. Jadi kita lihat aja apa ada yang di sini. Itu initial setupnya dia vertex length lebih dari I sepanjang vertex length-nya. Kita printkan vertexnya, kemudian get neighbor count sebanyak berapa sih di ngeprint tetangganya, sebanyak tetangganya, kemudian vertex I get neighbor. Nah, ini kemudian masing-masing adjacent edge-nya untuk dapat tetangganya itu kemana aja. Itu kira-kira yang ini buat ngeprint itu. Nah, jadi gitu ya di tentang graph. Sebenarnya ini implementasinya agak kurang lengkap. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau lebih lengkapnya lagi, silahkan komen, akan saya masukkan. Tapi
untuk peserta kuliah praktikum pemrograman 2, nah itu di modulnya itu sudah ada, nah itu silahkan dibaca dan dipahami. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah mau nonton di video ke-7 pada rangkaian praktikum pemrograman 2 di Ilmu Komputer UGM. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.